Halo, assalamualaikum, selamat pagi sahabat tani. Jumpa kembali dengan Exo Jaya Channel. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Exo beberapa hari ini absen karena ada sesuatu dan lain hal. Baik, pada kesempatan pagi hari ini Exo mau berbagi tips lagi masih seputar dunia pertanian, yaitu karena pada kesempatan kali ini musimnya musim padi ya di sekitar kiosnya Exo di sini, karena lahan padi dan banyak sekali petani padi khususnya yang tanaman padinya itu terkena asam-asaman. Nah, gimana cara untuk mengatasi padi yang sudah terkena asam-asaman dan apa ciri-cirinya dan juga solusinya gimana cara mengatasinya? Simak terus video Exo Jaya Channel, dan bagi sahabat tani yang baru bergabung, jangan lupa dukung terus Exo Jaya Channel dengan cara klik subscribe di bawah ini, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa subscribe Exo Jaya Channel. Kamsahamnida. Terima kasih yang sudah ngeklik dan sudah ngedukung Exo Jaya Channel. Semoga saja yang sudah ngedukung Exo Jaya Channel rezekinya semakin bertambah dan bertambah lagi. Oke, langsung saja di sini gimana cara mengatasi dan solusinya. Check it out. Oke sahabat tani, akhir-akhir ini tuh banyak keluhan dari petani bahwa tanaman padinya itu banyak pasca pindah tanam itu banyak yang mengalami gangguan pertumbuhan, yaitu tanamannya yang sulit tumbuh, bahkan tanaman perlahan-lahan itu layu, menguning, dan banyak yang mati. Nah, pada kesempatan ini Exo mau ngebahas penyebab dari gangguan pada tanaman padi yang seperti ini ya. Nah, penyakit pada tanaman padi itu bisa ditimbulkan oleh beberapa sebab, antaranya jamur, bakteri, virus, atau keadaan tanah itu sendiri. Nah, salah satunya yang sering kita temui itu jika kita ada di lahan kita, di persawahan kita itu. Salah satunya yang sering kita temui jika pada tanaman padi yang baru beberapa saat ditanam itu tadinya itu dalam keadaan hijau, sehat, dan baik, tapi tiba-tiba terlihat mulai menguning seperti terbakar atau klorosis. Nah, pada pertumbuhannya ditemukan gejala kerdil, tidak mau tumbuh, akarnya tampak coklat, kekuningan, dan keseluruhan daun berwarna kecoklatan, hingga akhirnya habis yang berujung terjadinya kematian pada jaringan batang serta akarnya. Nah, inilah yang dinamakan tanaman padi yang terjangkit asam-asaman. Begitu petani biasa menyebutnya, yaitu terkena asam-asaman. Nah, gejala terkena asam-asaman ini biasanya muncul hampir tiap tahun pada musim tanam. Jadi, gimana cara dan solusinya? Simak terus ya, Exo Jaya Channel. Kita bisa mengatasi asam-asaman itu bisa dengan spray, bisa dengan ditabur ya, dicampur sama pupuk, dan juga kita juga bisa menyertai insek dan juga fungi pada pensprayan. Nah, kita bisa menggunakan insek atau fungi apa saja. Di sini kita bisa menggunakan yang namanya ZN ya. Pensprayan kita bisa menggunakan yang namanya di sini ZN SO4 fertilizer. Nah, di sini ini sangat yang mengandung CPT. Jadi biar tidak kerdil, banyak banget manfaatnya, yaitu satu, meningkatkan daya tahan dan imunitas tanaman sebagai prekursor pembentukan inti klorofil, yaitu setijo daun, menekan penyakit bule, mencegah pucuk daun keriting, meningkatkan laju pertumbuhan, dan lain-lain. Nah, di sini ini kita bisa menggunakan berkisar antara 4 atau 5 tutupnya ini ya. 4 atau tutupnya ini satu tangki. Nah, selain ZN di sini kita ada yang berbentuk serbuk. Nah, contoh yang serbuk itu seperti ini.
ini reaktif teknologi kristalin ZN. Nah, di sini ini ada dua pengaplikasian. Ini bisa kita spray, bisa kita kocor. Caranya gimana? Di sini ini sudah ada caranya, yaitu nah untuk pemupukan kita campur 2 atau 3 kilo, berarti sekitar 3 bungkus atau 2 bungkus ini ya, dicampur dengan 50 kilo pupuk yang akan dipakai. Sedangkan untuk pensemprotan itu 2-3 sendok ZN di sini. Nah, selain kita spray dengan menggunakan ZN ini, kita bisa mencampurnya dengan menggunakan fungi. Nah, fungi yang untuk padi yang masih awal, kita bisa menggunakan yang namanya topsin di sini ya. Topsin yang berbahan aktif metil tiofanat. Topsin ini berbentuk cair. Kalau mau pemilihan yang lain yang berbentuk serbuk, kita bisa menggunakan yang namanya copper seed di sini ya. Di sini karena mengandung aluminium silika yang berbahan aktif koper sulfat dan hidroksid pentahidrat. Dan obat jamur, dan juga kita bisa menggunakan insektisida yang berbahan aktif dimehipo. Kenapa pakai dimehipo? Karena biasanya penyakit awal itu biasanya adalah penyakit sundep, dan jadi biar tidak terkena penyakit sundep, kita bisa mencampurnya juga dengan menggunakan insek yang berbahan aktif dimehipo. Nah, dimehipo di sini kita bisa menggunakan yang namanya spontan 400 SL, atau kalau spontan tidak ada, kita bisa menggunakan sidatan di sini 525. Dan juga kalau tidak ada juga, kita bisa menggunakan yang namanya Handipo 501 SL. Demikian cara mengatasi asam-asaman pada tanaman padi kita, yaitu dengan dispray menggunakan ZN dan juga obat jamur, contohnya adalah topsin atau kopersit tadi, dan bisa dicampur dengan menggunakan insektisida yang berbahan aktif dimehipo. Nah, dimehipo itu banyak sekali produk merek dagangnya, terserah sahabat tani mau memilih produk apa, merek dagang apa, yang penting cari yang berbahan aktif dimehipo. Dan jangan lupa juga disertakan dengan yang namanya perekat, biar hasilnya maksimal, bisa menembus merata, dan juga bisa tahan akan curah hujan yang tinggi. Oke sahabat tani, demikian. Oh ya, ada penambahan tadi kan, contohnya di sini yang kristalin ini tadi, ini kan bisa di spray, bisa di bisa dipupuk menggunakan pupuk. Nah, pupuk yang cocok adalah pupuk yang memiliki kandungan fosfat, contohnya adalah Vertipos bisa, Biofosfat bisa, kemudian bagi sahabat tani yang punya TS itu juga bisa diaplikasikan. Oke sahabat tani, saya kira sementara cukup sekian yang bisa Exo sampaikan. Bila ada kata kurang yang berkenan di hati sahabat tani, Exo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani, sukses.